punya banyak masalah, Pak. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kemandirian pangan kita, masalah BBM, terus masalah sosial konflik antar agama gitu. Iya, berandai-andai nih sebagai terpilih menjadi presiden gimana? Gimana Pak Anies akan? Misalnya konflik tadi ya. Ya. Konflik ini lagi-lagi juga salah hukum. Yang diperlukan bukan di dataran aturan, tapi di penegakannya, di hilirnya, manusianya. Di hilirnya. Ya, karena undang-undangnya sama kok dari dulu. Dan begitu ada begitu orang merusak, begitu orang menyerang dan ditangkap, itu sekelompoknya langsung berpikir 2-3 kali. Efek jerah ya Mas ya. Ditangkap, dikira dibiarin, ternyata ditangkap. Menurut saya negara harus tegas di sini. Selama ini kan nggak ditangkap ya, kayak ormas-ormas Islam atau ormas-ormas kedaerahan itu kan berantem, kayak dibiarin aja gitu. Ya. Dan sekali kita membiarkan, itu adalah pernyataan sopan bahwa itu dibolehkan. Ya. Dan silakan menyebar. Ya. Karena itu menurut saya harus tegas dari situ. Terus kira-kira gimana kalau misalnya? Saya akan tegas. Ya, artinya bubar atau apa misalnya? Gini, kebebasan berkumpul, berserikat, berorganisasi harus kita lindungi. Tapi mengekspresikan ide dengan cara melanggar hukum, itu harus ditangkap. Jadi kita harus bedakan dua itu. Di masyarakat, di teman-teman yang saya tanya, slankers, banyak yang Anies Baswedan siapa ya? Track recordnya apa, rekam jejaknya apa? Untuk menjadi seorang presiden kan masyarakat melihat bahwa apa sih yang dipunya orang ini gitu, apa sih yang bisa dibawa, bisa diberikan orang ini untuk membawa Indonesia lebih baik gitu kan. Kalau dari Mas Anies ini bagaimana menangkap ini? Ya, memang Anies jauh di bawah slang ketenarannya gitu ya. Di sisi lain, saya memang juga tidak menawarkan sebagai, saya akan menyelesaikan semua masalah. Enggak. Ya. Dari awal saya selalu mengatakan begitu. Saya justru mengajak, yuk kita selesaikan sama-sama. Saya membayangkan, kita di Indonesia memerlukan model kepemimpinan yang menggerakkan, yang buat kita bergerak, merasa terpanggil untuk berbuat. Saya mencoba bersama teman-teman, yuk kita bergerak ya, untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Dan itu artinya bersama-sama. Ini Mas Dini mungkin yang bisa jelasin nih. Ini ini ada intisari dari slang kan tadi seringnya bahwa slang selalu menulis dan menyanyikan lagu-lagu yang mengajak anak muda untuk bersama-sama membangun. Ini ada apa istilahnya? Intisari dari filosofi lagu-lagu slang selama ini yang dituliskan dalam manifesto. Itu adalah poin-poin ajakan kita ke teman-teman. Jadi dan kalau Mas Anies silakan dibaca di komentari kalau setuju silakan ditandatangani. Ini bagus nih. Apa 13 ya? 13. Kita harus kritis. Jadi kita harus kritis tapi optimis. Iya. Banyak orang yang mencoba kritis yang muncul pesimisme. Republik ini kan harus optimis terus, tapi jangan hilang kritisnya. Kadang-kadang kita nggak mau optimis karena takut kalau bilang optimis, ini pro pemerintah. Padahal optimis itu bukan soal pemerintah, optimis soal bangsa. Kita harus kritis. Boleh nggak usul optimisme di sini? Kita harus kritis